Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucun Hoeriah dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan bagian B tentang kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Wilayah Indonesia merupakan jajahan East atau singkatan dari East India Company sejak penandatanganan Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Badan Perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta, India, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Lalu, Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi pemegang pemerintahan oleh beliau. Dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, Raffles didampingi 3 penasihat, di antaranya Gillespie, Franzen, dan Mantinghe. Raffles menjalankan pemerintahan di Indonesia selama 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816. Raffles mengeluarkan 3 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan di bidang pemerintahan, yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang kedua adalah mengganti sistem pemerintahan kolonial menjadi sistem pemerintahan feodal. Dan yang ketiga adalah bupati dijadikan sebagai pemerintahan kolonial di bawah pemerintahan pusat. Yang kedua adalah kebijakan di bidang ekonomi. Raffles menjalankan kebijakan di bidang ekonomi untuk memajukan perekonomian di Hindia. Di antaranya penyerahan wajib hasil bumi. Yang kedua adalah peletakan unit desa sebagai administrasi penjajahan. Yang ketiga adalah penghapusan kerja rodi atau perbudakan. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Dan yang kelima, melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah merintis kebun raya Bogor. Yang kedua adalah menemukan bunga Rafflesia arnoldi, dan yang ketiga adalah menulis buku yang berjudul History of Java. Raffles berpegang teguh pada 3 prinsip, yaitu yang pertama, segala bentuk kerja rodi dihapus dan diganti dengan penanaman bebas. Yang kedua adalah peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan dimasukkan sebagai pemerintahan kolonial. Dan yang ketiga adalah atas dasar pandangan bahwa tanah milik pemerintah, maka rakyat penggarap disebut sebagai penyewa. Raffles juga membuat strategi dan membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang membenci Belanda untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, dan sekaligus sebagai upaya penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai kepulauan Nusantara. Raffles ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran. Namun, Raffles mengalami kendala dan bisa dibilang kurang berhasil. Pemerintah Inggris tidak mendapatkan keuntungan dan rakyat menderita. Raffles mengakhiri pemerintahannya pada tahun 1816 dan digantikan oleh John Pendle. Lalu Raffles diangkat menjadi gubernur di Bangka yang meliputi wilayah Bangka dan Belitung. Masa pemerintahan Raffles berada di 2 masa penjajahan Belanda, maka dinamakan masa interregnum atau masa sisipan. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.